dipersembahkan oleh sejumlah survei menempatkan Erick Thohir dan Ridwan Kamil dengan elektabilitas tertinggi untuk bacawa pres. Tapi kenapa Mas Hanta, koalisi tidak serta-merta menjadikan elektabilitas itu sebagai acuan utama memilih bacawa pres? Karena semua koalisi harus berhati-hati, karena para bacawa pres ini bisa menjadi titik bubar. Kalau terlalu cepat diumumkan, ternyata preferensi atau aspirasinya tidak dipenuhi. Yang kedua, keliru mencari cawapres, betul selisih 2-3% untuk angkat capres. Capres masih variabel utama, tapi dengan kompetitif itu menjadi penting juga 2-3%. Misalnya Mas Ganjar dan Pak Prabowo kan kompetitif itu. Keliru menentukan cawapres juga keliru, harus hati-hati. Nah, untuk menentukan cawapres itu secara singkat, Zilvia, ada 3 variabel atau faktor determinan untuk capres di periode pertama. Beda periode kedua ya, baru Amin dan Pak Budiono lebih leluasa. Satu, di kandidasi, pencalonan. Ini sangat ditentukan oleh para veto player, yaitu para ketua umum partai. Kalau mau dikerucutkan lagi siapa decision maker-nya, kingmaker utama. Di Pak Ganjar, saya mau ngomong realitas ya dalam bacaan, adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Setinggi apapun elektabilitas si cawapres, kalau tidak mendapat akseptabilitas, Ibu Mega nggak suka, nggak bakalan jadi cawapresnya Mas Ganjar Pranowo. Itu poin pertama. Di kandidasi Pak Prabowo, ada para ketua umum partai. Tapi kita tidak bisa memungkiri kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sebagai kingmaker utama. Kalau Pak Jokowi nggak setuju, jangan-jangan juga sulit menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Yang kedua, variabel elektoral. Saya meletakkan nomor 2, buat apa pemerintah? Yang ketiga ada proyeksi pemerintahan soal kompetensi. Di elektoral juga soal kewilayahan. Itu dipertimbangkan. Mas Ganjar kuat di Jawa Tengah, mau mencari di mana? Pak Prabowo kuat di Jawa Barat, di mana? Mas Anies di mana? Dan faktor kalau 2 ini kan melihat mana yang lebih bisa melengkapi dari basis NU. Dua-duanya berangkat dari nasionalis. Pasti cari dari tadi religius, NU dan seterusnya, pemilih muda dan seterusnya. Ini variabel yang mereka pertimbangkan terus. Variabel elektoral yang terakhir, nah ini mungkin secara normatif paling penting, tapi nggak ada gunanya yang terakhir ini kalau nggak menang, yaitu proyeksi pemerintahan, soal kompetensi, bagaimana cawapres bisa melengkapi, dan seterusnya. Nah, terakhir dari nama-nama tadi, kalau boleh saya memprediksi ini, dari Mas Ganjar, dari 5 itu yang menguat, ya kalau Mas Romi pasti ada Mas Sandi ya, kalau ditambah 3 ya Mas Sandi lah. Tapi saya melihat di Pak Mahfud dan Bu Kofifa ya. Karena variabel itu yang diambil oleh Mas Ganjar ingin mengambil di Jawa Timur. Karena rumusnya dari 3 Jawa, kalau menang di 2 Jawa, Pak Prabowo juga begitu. Nah, 2 itu. Kalau dari sisi Pak Prabowo, sama saya kira menguatnya dari 2. Kalau tidak ada Mas Gibran, bacaan saya di Pak Erick Thohir dan Bu Kofifa. Tapi kalau ada Mas Gibran, itu variabelnya jadi besar. Kita tergantung Pak Jokowi. Bisa jadi Mas Gibran juga di level fase kandidasi pembecah kebekuan. Kalau Erick Thohir ditalonkan oleh PAN, kemudian Pak Erlangga oleh Golkar, semua mengusulkan. Kalau Mas Gibran diiyakan oleh Pak Jokowi, bisa jadi Mas Gibran menjadi pemecah kebekuan di koalisi Pak Prabowo. Kalau Mas Gibran kemudian dimenangkan oleh MK dan Pak Jokowi berkalkulasi bisa menang. Tapi kalau tidak, saya kembali lagi ke Erick Thohir dan Bu Kofifa. Dan hari ini trennya Bu Kofifa memang di gara-gara Jawa Timur, pendekatan kualitatif versus plus kuantitatif. Tapi secara elektoral keseluruhan memang Pak Erick terkuat di elektabilitas, ada Pak Ridwan Kamil, ada Pak Mahfud trennya juga menguat. Mas Ahy masih kuat sebenarnya kalau secara elektoral. Kalau untuk Mas Ganjar, kalau 3 ada Sandi, ya kan? Kalau 2 ada Sandi juga. Sandi juga itu nanti yang jadi. Tapi tadi menarik pertanyaan Mas Hanta. Tapi saya boleh menambahkan untuk Gibran nih. Kontributif secara elektoral untuk melengkapi Mas Ganjar. Tadi untuk Gibran Mas Hanta mengatakan tergantung bakal diiyakan tidak oleh Pak Jokowi. Bakal diiyakan tidak kira-kira? Logika politik dan fatsun politiknya tidak. Karena Gibran kader PDI Perjuangan, Pak Jokowi bukan hanya sekedar kader. Diberangkatkan menjadi wali kota, gubernur, presiden 2 kali oleh PDI Perjuangan. Kalau sampai Mas Gibran dilepas Pak Jokowi untuk bersama dengan Pak Prabowo, menurut saya itu sudah di luar fatsun. Jadi meskipun nanti MK mungkin memutuskan menyetujui, mengabulkan, tapi belum tentu Pak Jokowi merestui Gibran. Ini adalah mental game. Jadi Pak Jokowi itu main maksimal. Nah gitu loh, jadi pun Kaisang sudah dilepas. Kaisang sudah dilepas tapi kemudian ketemu Mbak Puan. Jadi dia lepasnya Kaisang kepada PSI yang kemarin sempat mau ke Pak Prabowo dipakai untuk balik lagi Mas Ganjar gitu. Sebenarnya itu aja. Jadi ini mental game. Mental game. Baik. Tadi Mas Hanta juga menyebutkan soal aspek kewilayahan. Saya ingin tanya ke Mas Pipin ya. Perebutan suara di Jawa Timur itu juga yang menjadi alasan Anies untuk menggandeng Gus Imin salah satunya.
Nah, jika bacawa pres Ganjar atau Prabowo juga adalah warga NU yang merepresentasikan Jawa Timur, nggak bahaya buat pasangan Amin? Saya kira tokoh itu penting, tetapi mesin partai juga penting. Jadi itulah yang dijanjikan oleh PKS dan PKB. Jadi dua kekuatan ini, jadi kami ada partai nasionalis, ada Nasdem di situ, ada partai dua berbasis Islam yang punya wilayah masing-masing. PKS di Jawa Barat dominannya, kemudian di DKI, Banten, kemudian PKB ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi bagi kami ini sudah paket komplit. Jadi kami yakin, optimis bahwa peluang menangnya besar karena tadi kombinasi antara ketokohan, elektabilitas para tokoh capres cawapres kami Anies, Muhaimin ya, dan insya Allah akan diaminkan oleh banyak pihak, dan kemudian mesin partainya efektif, punya loyalitas, punya 3 modal utama, yaitu ada militansi kader yang kuat, kemudian soliditas strukturnya yang sangat bagus di lapangan, dan yang ketiga adalah kerja kolektifnya yang baik. Jadi 3 modal itu yang kami yakini bahwa siapapun capres-cawapresnya tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa kami jumawa, kami menghormati itu semua, tapi kami optimis bahwa pasangan Amin ini memberikan harapan karena kami membawa perubahan untuk persatuan dan perbaikan ke depan. Baik, oke. Bang Maman, koalisi bukannya belum bisa kita sebut solid ya karena masih 2 minggu, tapi sepertinya kemungkinan akan cair juga mendekati pendaftaran. Sekarang Bang Maman, solid atau tidak itu tergantung apa? Satuan ukurannya itu sekarang apa? Apakah lagi-lagi ini soal bacawa pres yang bisa bikin bubar atau jalan? Saya bilang gini Mbak, kalau kita mau melihat soliditas sebuah koalisi itu ada 4. Yang pertama pasti faktor survei. Apa sih yang menjadi magnet seseorang mau mendukung Pak Prabowo, mau mendukung Mas Ganjar, mau mendukung Mas Anies? Pasti yang pertama faktor survei. Itu pertama. Tapi ingat, faktor survei tidak bisa menjadi satu-satunya. Yang kedua adalah faktor preferensi elit. Elit mana? Elit di internal koalisi. Sampai hari ini, elit-elit di Koalisi Indonesia Maju sangat hangat, sangat guyup, dan sangat solid. Chemistry-nya ketemu. Bahwasanya masing-masing punya subjektivitas, ya saya pikir itu wajar dan memang wajib di era demokrasi seperti sekarang ini. Lalu yang ketiga Mbak, itu faktor kita bicara tentang kompetensi dan apa yang mau kita perbuat ke depan. Hari ini kalau tanya ke kami, Koalisi Indonesia Maju yang paling lengkap. Oh iya. Ditambah lagi kalau kita lihat terakhir kemarin dengan adanya Mas Ridwan Kamil, udah ada di sini, lalu ada Mbak Ofifa, ada Mbak Ofifa masuk di sini, ada Bu Ofifa. Artinya apa? Di Koalisi Indonesia Maju kalau kita mau bicara kompetensi ke depan, kita punya Menko Perekonomian, kita punya Menteri Pertahanan, kita punya Ketua Umum Partai, kita punya Kepala-Kepala daerah. Sudah habis sebetulnya nih Bang Maman. Dan yang terakhir, kalau bicara cawapres, saya pikir pada akhirnya semua akan dibangun konsensus. Konsensus. Jadi nggak ada yang perlu dipusingkan sih Mas sebetulnya. Zaki sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Maman tadi, sudah lengkap kecuali bacawa presnya? Ya, kalau Mas Ahaye selalu menekankan, kami Demokrat adalah sahabat yang setia. Waktu sudah membuktikan itu. Dan kami juga siap menjadi lawan yang militan untuk yang mengkhianati kami. Ya kan gitu. Kok itu? Oke. Nah, tetapi gini. Tetapi saya mau menegaskan begini. Buat Bung Zaki itulah kira-kira. Enggak gitu, Bang. Kami hanya ingin menyampaikan begini. Perasaan saya setia menunggu ini. Bukan, ini kami melihat ya. Gimana Bang Habib? Paling nyaman ini, paling nyaman. Intinya gini, mohon maaf. Paling nyaman, Satu hal. Saya baru selesai dari talk show tadi. Kemudian presenternya menyampaikan ke saya, Bang, ada 2 talk show nih. Bang, abang ini beda sekali. Kok sekarang kayaknya lebih santai, lebih tenang, lebih nyaman gitu dia bilang. Dibandingin 2-3 bulan lalu gitu loh. Sedikit koreksi ada Pak Pipin ya, bukan belum lengkap bacawa pres, dan justru kita ini kebanyakan bacawa pres. Jadi kita ini tinggal memilih yang terbaik dari yang terbaik, gitu kan. Bukan memilih, bukan terpaksa memilih karena situasi ya. Masih ada 2 minggu lagi, jadi kemungkinan kita akan bahas lagi di kontroversi selanjutnya ya soal bacawa pres. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV.
dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.